Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hari ini gereja secara universal merayakan pesta Santo Matius Rasul. Terpilihnya Santo Matius Rasul menggantikan posisi dari Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Dari Matius ini kita belajar tekun mengikuti Tuhan Yesus yang pada awalnya bukan masuk dalam kelompok 12 inti para rasul, akhirnya terpilih dan akhirnya masuk dalam kelompok inti 12 rasul. Tekun mengikuti Yesus tentu membawa rahmat dan berkat bagi kita semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, waktu saya masih menjalankan tahun diakonal di Paroki Ratu Rosario Suci Tuminting, Manado, saya selalu mendapat nasihat dan pesan dari pembimbing diakonal saya. Dia mengatakan begini, "Frater, suatu ketika engkau akan menjadi pastor paroki. Dan kalau engkau menjadi pastor paroki, pasti ada pro dan kontra. Ada orang yang suka dengan engkau, ada juga orang yang tidak suka dengan engkau. Ada pro dan kontra. Tetapi ingat, ketika mereka membutuhkan pelayanan, tetap engkau harus melayani mereka. Entah yang pro, entah yang kontra, entah dengan orang yang tidak suka dengan engkau, engkau juga harus tetap melayani mereka." Dan itu artinya pengampunan. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ketika saya masuk dalam paroki saya juga sebagai pastor yang baru, tentu ada umat yang pro dan kontra. Ada yang juga kadang-kadang menyerang di dalam media sosial. Saya tidak pernah membalas, tetapi saya membawa mereka dalam doa-doa pribadi saya, menggunakan doa pamungkas dari Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dan berkati hidup mereka ya Tuhan dengan rahmat dan berkat yang kelimpahan. Itu adalah doa-doa saya kepada mereka-mereka yang seringkali menyerang di media sosial. Saya tidak pernah membalas, tapi saya selalu membawa mereka dalam doa-doa pribadi saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kenapa saya melakukan itu semua? Karena saya berusaha menuruti apa yang Tuhan kehendaki kepada kita semua. Hendaklah engkau saling mengasihi satu sama lain. Mengasihi satu sama lain membuat kita tinggal di dalam kelompok keluarga kudus ini. Kita tetap berada di dalam jalur sebagai domba-domba Kristus. Kita tinggal dalam kelompok, dalam keluarga kudus yang dipimpin oleh Tuhan Yesus sendiri. Dan apa keuntungannya kita tetap mengasihi satu sama lain, kita tinggal dalam kelompok keluarga kudus ini, kita juga segala rahasia-rahasia itu akan diberikan kepada kita. Dan kalau kita minta apapun di dalam nama Tuhan Yesus, meminta kepada Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, saya yakin dan percaya apapun yang kita minta sesuai dengan apa yang kita butuhkan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Dan saya sebagai pastor paroki sudah melihat dan mengalami itu semuanya. Paroki saya bukan paroki kaya, tetapi kami berjuang untuk menghadirkan suasana rohani di dalam paroki kami. Misalnya taman doa seperti Anda lihat di belakang ini adalah taman doa, dan ini ada salib, dan juga ada jalan salib, dan ada banyak pembangunan ini dan itu. Saya sungguh merasakan bahwa Tuhan sungguh menyertai saya dimanapun saya berada. Karena saya percaya ketika saya berusaha menjalankan perintah Tuhan, saya tetap tinggal di dalam kelompok keluarga kudus, saya tetap tinggal dalam jalur domba, dalam kandang domba Tuhan Yesus, dan apapun yang saya minta yang sesuai dengan kebutuhan saya kepada Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus, saya sungguh menerima dan merasakan dan sungguh menerima itu semua. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, salah satu cara untuk tetap bisa mengasihi satu sama lain adalah mendoakan, mengampuni, dan mendoakan mereka yang menyakiti kita. Kita tidak perlu menyakiti, kita tidak perlu menyakiti balik, kita tidak perlu mengotori tangan kita tidak perlu mengotori pikiran kita tidak perlu mengotori mulut kita tidak perlu mengotori hati kita dengan membalas mereka, entah di media sosial, entah dimanapun. Tapi kita membawa mereka di dalam doa-doa pribadi kita. Percayalah, Tuhan pasti bekerja. Kita mendapat rahmat dan berkat, mereka juga mendapat rahmat dan berkat. Biasanya pengalaman saya, kalau ada yang pro dan kontra dengan saya selalu membawa itu dalam doa-doa pribadi saya kepada mereka. Dan biasanya mereka akan dengan, ya, Tuhan bekerja, dan mereka kadang-kadang datang dan meminta maaf kepada saya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, mari
kita menjalankan apa yang Tuhan inginkan kepada kita. Mari kita saling mengasihi satu sama lain, dan cara yang paling tepat adalah kita membawa mereka dalam doa-doa pribadi kita, terutama mereka yang telah menyakiti kita. Itulah cara kita untuk bisa saling mengasihi satu sama lain, dan kita tinggal dalam kelompok kandang domba Tuhan Yesus, dan kita tetap tinggal di dalam kelompok keluarga kudus bersama dengan Tuhan Yesus. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.